Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu lin-nasi kafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Summa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haitsuma kuntum. Summa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang sama-sama merindukan belas kasih Allah, ampunan dan rahmat untuk menjalani amanah yang sedang kita emban di muka bumi ini. Mari kita bersama dalam kesempatan Jumat Mubarak untuk menyadarkan diri kita, mengingatkan bahwa semua nikmat itu milik Allah, kemudian semua yang telah Allah berikan adalah titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Lalu yang kedua, sebagai rukun khutbah Jumat, khatib berwasiat dari mimbar ini untuk bersama-sama mengingatkan, berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah mastata'tum, kualitas takwanya adalah sebatas kemampuan. Lalu yang kedua, bertakwalah kepada Allah haitsuma kuntum, sesuai dengan kondisional kita masing-masing. Lalu idealnya yang Allah inginkan adalah ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semuanya meninggal kecuali telah memeluk Islam sebagai agamanya dan Allah diterima sebagai Tuhannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini negeri kita sedang dilanda krisis kepercayaan, kemudian disusupi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk memecah belah dan memporak-porandakan. Kita harus belajar dan terus belajar dari sejarah kehidupan dan pertumbuhan bangsa ini. Dahulu kita telah diuji dengan ujian penjajahan, divided et impera, dipecah belah, kemudian kita dijajah. Hari ini yang menjajah kita bukanlah orang-orang dari luar sana, tetapi yang menjajah kita adalah orang-orang yang kita pilih, yang kita berikan amanah untuk mengurusi urusan bangsa dan bernegara serta beragama di negeri ini. Dalam kondisi yang porak-poranda, kepercayaan sudah memudar dikarenakan beberapa hal yang menjadi fenomena. Pejabat banyak yang menjadi penjahat, kemudian pengusaha menjadi penguasa, dan sebaliknya. Kemudian aparat, kebanyakan perilakunya sudah sampai ke tahap keparat, dan rakyat semakin hari semakin melarat. Maka harapan umat Islam satu-satunya perubahan itu dimulai dari masjid, di mana kita berada, di mana Allah menempatkan masjid itu untuk kita bersujud kepada Allah dan menyadari sepenuhnya bahwa masjid itu adalah rumah atau center atau pusat dari tempat ibadah. Oleh karenanya
Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan kita agar kita merasa nyaman masuk ke tempat-tempat ibadah kita. Jika ada perbedaan, ayo segera bersama-sama, segera tinggalkan perbedaan itu, carilah persamaannya, dan mari kita eratkan silaturahimnya. Karena apabila kita terus dipecah belah, kemudian kita dijadikan seperti kambing yang sedang digembalakan, kemudian dipisahkan dari persatuannya, maka sang rubah akan mudah menyergap dan memakannya. Oleh karena itu, masjid yang berfungsi sebagai pusat ibadah, hendaklah kita pahami semua yang ingin dan membutuhkan pelukan dan rahmat Allah datang ke masjid ini, hendaklah kita sebagai jamaah yang senior ataupun pemilik masjid atau pengurusnya atau DKM-nya untuk bersama-sama menyajikan sesuatu yang paling nyaman, kita rangkul, kita berikan kenyamanan, dan kita berikan semua kebutuhan rohaninya. Yang kedua, sadarilah bahwa masjid ini adalah tempat edukasi. Maka jangan pernah ditinggalkan sepi masjid tanpa satu kegiatan pendidikan di dalamnya. Maka jika sudah terjadi pendidikan dan terus-menerus pendidikan yang konsisten, yang memiliki perencanaan yang matang dan memiliki silabus yang telah disepakati bersama, ayo kita jalankan bersama-sama. Karena umat ini satu-satunya harapannya mendapatkan ketenangan, kepercayaan adalah memulainya dari masjid di mana tempat kita tinggal. Lalu sadari yang ketiga, bahwa masjid adalah pusat informasi umat. Maka berbenahlah wahai masjid-masjid yang ada, segera untuk menyajikan data, mulai dari kesehatan, umur, kemudian golongan darah, pekerjaan, dan lain-lainnya, agar mudah merangkul umat, agar mudah merangkul jamaah. Karena sesungguhnya jamaah yang datang ke masjid itu kadang ada yang perutnya lapar, kadang ada yang hatinya gundah gulana, dan kadang ada yang dia dalam keadaan bodoh, kemudian ingin mencari informasi kepada siapa dia harus belajar, kepada siapa dia harus mencari nafkah, dengan siapa dia harus berinteraksi. Maka jadikanlah pusat informasi buat jamaah semuanya. Lalu yang keempat, bahwa masjid adalah pusat perubahan umat. Maka kalau ada satu kondisi umat kita, umat Islam ini mengalami satu permasalahan yang pelik, maka tolok ukurnya adalah ada di masjid-masjid. Jika masjid menghadirkan satu rencana, satu strategi yang baik untuk melakukan perubahan, dengan mengkader muda-mudinya, dengan memberikan kesempatan pada anak-anaknya, akan menjadi tempat paling efektif, paling murah, dan paling menyentuh dan mendasar. Lalu yang berikutnya, bahwa masjid adalah rumah strategi umat. Maka jangan abaikan masjid itu hanya sekedar untuk tempat ibadah sholat saja, tetapi masjid itu adalah tempat menyusun strategi. Begitulah Rasulullah memberikan contoh. Di sana ada ashabus suffah, di sana ada halaqoh-halaqoh yang dibentuk untuk membangun strategi masa depan agama, masa depan bangsa, dan masa depan bernegara dan generasi. Selanjutnya yang harus kita pahami, bahwa masjid adalah senter dari kesejahteraan umat itu sendiri. Jika di sekitar masjid masih ada orang-orang yang terlantar kesehatannya, masih ada yang kelaparan tidak mencukupi kebutuhan makannya, masih ada yang bodoh tidak mengerti siapa Tuhannya, maka yang bertanggung jawab adalah DKM masjid dan masjid itu sendiri. Oleh karenanya, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa untuk menjadi DKM masjid itu memenuhi persyaratan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Poin yang pertama untuk menjadi DKM adalah mereka yang memiliki kualifikasi
sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu tidak ada tawar-menawar lagi. Yang kedua, sambungan ayat itu adalah wa iqamus shalah, dan menjadi DKM adalah orang yang mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, apalagi hanya sekedar menunaikan sholat. Jika orang menunaikan sholat, maka sholat dianggap sebagai hutang. Jika orang itu hanya melaksanakan sholat, maka sholat dianggap sebagai perintah. Tetapi Allah mengajarkan wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Maka di dalam sholat ada sendi yang harus dipahami, mulai takbir hanya Allah yang diagungkan. Kemudian di dalam bacaan-bacaannya, mulai Fatihah diajarkan semua unsur sendi beragama. Kemudian di tahiyat kita diajarkan tauhid yang sebenar-benarnya, mengalami proses mi'raj, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai assalamualaikum warahmatullah. Jika kita mau telaah, adalah itu dialog dari 4 unsur yang disatukan dalam satu orang yang membaca. Jika kita paham dan mengerti, itulah mi'rajnya seorang mukmin. Kemudian di akhir ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Yang dimaksudkan di dalam rukun ini adalah perhatikan keselamatan, perhatikan kesejahteraan, perhatikan keamanan orang-orang yang ada di sebelah kanan kita dan yang ada di sebelah kiri kita. Maka Islam tidak mengajarkan egois, Islam tidak mengajarkan ananiun, yang penting saya, lulu, gua. Bukan itu ajaran Islam. Tapi Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebersamaan, tentang persatuan, dan tentang kepedulian dengan sesama saudara muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa muslim itu laksana satu badan yang utuh. Jika salah satu anggota badannya mengalami demam, maka mata tidak akan pernah bisa tidur, yang lain gelisah dan menahan, tidak tidur dan merasakan kesakitan sepanjang malam. Mari kita evaluasi dan kita lihat diri kita. Ada orang yang dalam keadaan kelaparan di sisi masjid kita, di rumah kita, sementara kita makan berlebih, bahkan sampai berbuang-buang makanan. Jika itu terjadi, maka sungguh kita belum melaksanakan atau mendirikan sholat. Kita baru melaksanakan sholat, boleh jadi kita baru menunaikan sholat itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah. Masjid adalah media kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan dunia dengan pengelolaan sumber daya ekonomi, ziswaf, dan lain-lainnya yang harus dikelola dengan penuh dan memiliki program yang bermanfaat bagi jamaah secara umum. Secara kesejahteraan akhirat, masjid memberikan bimbingan dan kecukupan keimanan dan prinsip yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah dan kualitas sholat yang terbaik. Maka semuanya jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita kepingin menjadikan masjid ini sebagai senter persatuan umat, maka milikilah prinsip. Yang kedua, prinsipnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu komitlah kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan yang kita lakukan semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Dan kemudian secara prinsip komitmen, dan yang ketiga adalah milikilah manajemen, sehingga semua database umat itu ditata sehingga keberadaan masjid membawa keberkahan, membawa kesejahteraan, dan memberikan sumbangsih terbesar dalam kehidupan umat. Berikutnya, dituntut kepada masjid dan pengelolanya untuk memiliki kreativitas yang tinggi, karena kebanyakan umat Islam di Indonesia saat membangun masjid mereka rame-rame meminta bantuan sumbangan dan seterusnya, tetapi setelah masjid terbangun, masjid dikunci,
kemudian kamar mandi dikunci, WC dikunci, tidak boleh dipakai kecuali hanya jam-jam sholat. Lalu berikutnya, milikilah visi dan misi yang bersama-sama bahwa masjid adalah harus produktif dan harus memiliki social impact. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa harus kita lakukan seperti itu? Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa mereka yang datang ke masjid adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Mereka-mereka yang dalam masjid itu ada sekelompok manusia yang menginginkan, mencintai untuk membersihkan dirinya. Jika masjid ditutup, masjid tidak diberikan akses kepada mereka, sehingga mereka menganggap masjid itu bukan lagi rumah mereka. Jemaah Jumat rahimakumullah, inilah sekelumit yang harus kita ingatkan pada diri kita. Jangan sampai sibuk membangun masjid secara fisik, tapi program dan fungsi masjid diabaikan begitu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk menyadari hal yang terpenting dalam pengelolaan masjid adalah untuk menyatukan umat. Pada saat umat bersatu, umat akan memiliki kekuatan. Saat umat bersatu, maka efek gaung haibahnya akan muncul. Tidak seperti sekarang, mayoritas Indonesia umatnya adalah umat Islam, tapi kekuatannya laksana buih di atas lautan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepercayaan ini kepada kita semuanya. Dan akhirnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du, wa ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita berdoa bersama-sama di penghujung khutbah yang kedua, perhatikan baik-baik bahwa masjid ini adalah disebut rumah Allah. Maka siapapun umat yang akan datang, berikanlah kebebasan untuk beribadah di dalamnya karena ingin mendekat kepada Allah. Jika mereka tidak tahu, beritahu. Jika mereka lapar, berilah makan. Jika mereka dalam masalah, berikanlah solusinya. Jika mereka dalam keadaan sakit, usahakan masjid berdiri di pion terdepan untuk melayani umat. Lalu berbenah, mari kita bersama-sama menyadari tongkat estafet kepengurusan masjid harus terus dan dibina agar bisa regenerasi. Jika yang sudah siap untuk membantu mengurus masjid, libatkan. Dan mohon maaf jika kita sudah kondisi tidak sanggup lagi menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, jadilah penasehat, jadilah sebagai pengawas dan sekaligus menjadi pendukung untuk mendoakan anak-anak kita, generasi yang berikutnya untuk bisa mengelola masjid dengan benar. Karena Allah menitipkan masjid bukan main-main, tapi Allah menitipkan perubahan umat, keselamatan umat melalui media masjid. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua dimudahkan dan semuanya memiliki kelapangan hati untuk melakukan perubahan demi persatuan dan kesatuan serta kejayaan umat. Amin, amin, Allahumma amin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih ulama'ana wa umara'ana wa zu'ama'ana wa as'ir biladana ya Allah ya Rahman rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna
وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر